hari ini Wakil Presiden menerima tamu dari teman-teman Dewan Pengawas ya? Dewan Pengawas TVRI. Pak Agus Sudibyo sebagai salah seorang ketua dan beberapa orang yang mendampingi beliau bertemu dengan Wakil Presiden. Ada beberapa hal yang dilaporkan yang nanti secara elaboratif akan disampaikan oleh Pak Agus Sudibyo. Tapi saya kira secara highlight yang menarik itu bahwa beliau adalah dan kawan-kawan adalah kepengurusan baru yang periodenya akan sampai 5 tahun yang akan datang, dan banyak program-program yang disampaikan tadi cukup bagus. Pertama yang terkait dengan menjelang pemilu ya, sebagaimana kita sudah banyak bicarakan sebelumnya bahwa bagaimana pemilu itu supaya berlangsung dengan damai dan nyaman, harmonis. Nah, beliau punya program yang menarik yang nanti akan disampaikan. Begitu juga bahwa terkait dengan pengembangan wilayah Papua, sebagaimana kita ketahui bahwa Papua itu berkembang daerahnya dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Nah, dalam konteks ini rupanya TVRI sebagai bagian dari pemerintah juga berkepentingan untuk mengembangkan infrastruktur di sana. Dan tadi Bapak Wakil Presiden juga menyanggupi untuk menyampaikan persoalan ini nanti ketika ada rapat di Papua. Jadi rupanya TVRI membutuhkan lahan minimal antara 2 sampai 5 hektar di setiap provinsi untuk kepentingan infrastruktur TVRI. Saya kira sangat strategis karena itu adalah wilayah perbatasan dan juga wilayah yang memang dibutuhkan untuk bagaimana agar saudara-saudara kita di Papua bisa mendapatkan akses informasi yang seutuhnya mengenai banyak hal ya, tentang pendidikan, tentang ekonomi dan sebagainya, sehingga TVRI saya kira wajib hadir di sana, dan Wapres juga punya concern untuk soal itu. Dan masih banyak soal-soal yang lain yang tadi disampaikan oleh Bapak Agus Sudibyo. Saya persilakan kepada Pak Agus Sudibyo untuk mengelaborasi lebih jauh. Silakan. Ya, terima kasih Pak Mas Duki Baidowi. Jadi kami dari Dewan Pengawas TVRI 2023-2028, hari ini kami sangat bersyukur, sangat berbahagia mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahmi, beraudiensi dengan Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kami hormati, dan kami juga sangat bahagia beberapa hal yang kami sampaikan mendapatkan respon, mendapatkan arahan yang positif dari beliau. Salah satunya adalah bagaimana TVRI sebagai lembaga penyiaran publik itu harus hadir di daerah perbatasan, khususnya di Papua, untuk memberikan hak publik warga Papua atas informasi, atas wacana, atas pemberitaan tentang Indonesia, dari Indonesia untuk Papua, dari Papua untuk Indonesia. Dan untuk itu kita membutuhkan teknologi, kita membutuhkan infrastruktur yang memadai, dan alhamdulillah tadi ini kita bahas dengan konstruktif apa peran yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang peran yang harus dilakukan oleh TVRI, khususnya terkait dengan pengadaan stasiun berita, transmisi, pemancar, dan lain-lain. Tadi sudah kita bahas, insya Allah nanti kita akan follow up. Yang kedua, dukungan dari Bapak Wakil Presiden terkait dengan digital broadcasting system. Jadi upaya TVRI untuk meremajakan 199 transmisi TVRI dan studio TVRI di seluruh Indonesia, yang ini sangat dibutuhkan dalam konteks transisi dari analog ke digital, di mana seluruh bangsa Indonesia berhak mendapatkan kualitas siaran yang bagus, dan itu harus dimulai dengan transformasi ini. Yang berikutnya kami juga sampaikan bahwa dalam rangka berkontribusi terhadap
penyelenggaraan pemilu yang damai, yang berkualitas, TVRI akan melenggarakan safari kebinekaan, safari Bhinneka Tunggal Ika yang akan kami laksanakan di Jakarta maupun di daerah-daerah. Ini dalam rangka menjaga semangat persatuan keutuhan menjelang pemilu 2024, dan alhamdulillah tadi kami juga mendapat dukungan dari Pak Wapres dan beliau juga bersedia memberikan semacam pidato pengantar untuk kegiatan ini. Saya kira itu beberapa hal yang penting yang bisa kami highlight, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden dengan segenap staf, Pak Mas Duki, Pak Rusmin dan lain-lain, bahwa kami sudah diberi kesempatan untuk beraudiensi dengan Pak Wapres dan mendapatkan arahan dan masukan. Terima kasih. Ya, terkait dengan tadi pemilu, ada nggak sih arahan dari Pak Wapres spesifik untuk TVRI sebagai media publik yang memang harus imparsial, Cak? Ya, jadi arahan Wapres cukup jelas ya, karena memang dari teman-teman Dewan Pengawas mempunyai program yang bagus mengenai spirit kebinekaan di dalam pemilu damai. Itu saya kira Wapres kan selama ini betul-betul menekankan pentingnya bagaimana agar TVRI memberi dukungan yang penuh untuk membangun kedamaian di dalam berpemilu dalam konteks kebinekaan. Bahkan Wapres juga menyinggung-nyinggung istilah di tahun politik 2019 yang lalu, ada kampret, ada cebong, disebut langsung oleh beliau, jangan sampai itu terulang kembali. Jadi keterbelahan masyarakat, polarisasi masyarakat, itu saya kira sesuatu hal yang menjadi concern dari Wakil Presiden untuk bagaimana agar itu tidak sampai terulang kembali, bagaimana agar pemilu itu menjadi pemilu yang damai. Berbeda pasti dan harus berbeda, karena namanya pemilu, partainya banyak kata beliau, sehingga berbeda pilihan itu merupakan keharusan. Tetapi berbeda itu tidak harus menimbulkan keterbelahan sosial. Itu pesan dari dia. Satu lagi, Muhammadiyah dan NU ini kan melarang adanya kampanye di universitas gitu. Sementara kemarin Wapres mengarahkan bahwa diizinkan asalkan tidak membawa atribut kampanye. Itu gimana, Cak? Ya, kalau yang dilakukan oleh Wapres itu kan lebih merespon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya adalah final and binding ya, sehingga itu tidak bisa tidak. Oleh karena itu Wapres sebenarnya kalau kita dengar pembicaraannya itu adalah dia penuh kewaspadaan dan penuh kekhawatiran. Oleh karena itu Wapres lebih menekankan coba dilihat konsideran dari putusan itu. Kalau kita lihat konsideran dari putusan itu adalah bahwa itu adalah demi pendidikan politik. Nah, kalau itu urusannya pendidikan politik, maka jangan sampai menyalahi terhadap apa yang menjadi tujuan dasar putusan itu. Itulah sebabnya maka Wapres mewanti-wanti agar aturan yang akan dibikin oleh KPU dan turunannya sampai ke bawah itu betul-betul memperhatikan itu. Pengawas juga sangat harus berhati-hati di dalam melaksanakan itu supaya bisa terlaksana dengan baik. Jangan sebaliknya, justru ini Wapres khawatir dijadikan alat pemicu untuk keterbelahan masyarakat. Jangan sampai ada kampus A mendukung si B misalnya, tokoh tertentu, lalu menjadi basisnya, lalu kampus B mendukung si C dan menjadi basisnya dan seterusnya, sehingga keterbelahan masyarakat itu makin terjadi dan justru makin jauh dari harapan kita semuanya. Itu yang ditekankan oleh Wapres. Bahwa kemudian ada NU dan Muhammadiyah memberikan kebijakan seperti itu, saya kira itu adalah sebuah pilihan ya, karena mungkin mereka sudah mempertimbangkan secara matang bagaimana agar kampusnya tidak menjadi wahana dari hal-hal yang dikhawatirkan tadi. Tapi saya kira karena itu belum final, kita lihat terlebih dahulu sampai finalisasi dari aturan-aturan itu nanti. Sehingga dengan demikian nanti akan ada semacam titik temu bagaimana dilaksanakan
dan pemilu sebagai tujuan pendidikan politik sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu bisa menjadi kenyataan yang ideal gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.